Perkenalkan Kak Melina Tan. Wah, tepuk tangan semuanya. Kayak pernah terjadi ya, Kak? Iya. Gak apa-apa deh. Iya kan? Oke. Harus berani bermimpi setinggi mungkin. Berdoang sama suami. Wow, so sweet sekali. Seperti honeymoon. Kayak emang Halo Soekarno Muda, kembali lagi di podcast Soekarno Muda. Kali ini kalian ditemenin sama aku Aju Nurmalasari. Nah, hari ini kita kedatangan narasumber dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang katanya dia ini adalah seorang ibu rumah tangga sekaligus pembisnis ceritanya. Tapi kita nggak tahu ya, kita kulik lagi nanti. Boleh kita perkenalkan Kak Melina Tan. Wah, tepuk tangan semuanya. Boleh Kak diperkenalkan secara rinci? Iya. Halo guys, nama gue Melina. Gue dari Prodi Ilmu Politik. Udah. Ya udah. Oke. Kak Melina, seperti yang tadi aku bilang kan, Kak Melina ini kan seorang ibu ya. Gimana sih sebenarnya aku nih penasaran kayak apa sih yang mendasari Kak Melina buat melanjutkan pendidikan gitu? Jadi yang mendasari kenapa gue melanjutkan pendidikan itu ya karena ada cita-cita gue yang belum bisa terwujud. Karena gue kan punya cita-cita kan kalau bisa kan gue masuk ke pemerintahan. Oh, wow. Atau enggak ya apapun itu gue harus menjadi pemimpin. Betul. Entah itu mau pemimpin di skala besar, skala kecil atau skala menengah. Dan itu kan butuh pendidikan yang tinggi dan itu diwajibkan, lu tuh dituntut harus sekolah setinggi mungkin. Lain kalau lu cuma sebagai wira swasta, pedagang, ya itu kan lu boleh pendidikan tinggi boleh enggak. Kan nggak ada tuntutan dalam bidang akademis. Iya. Wow, ngomong-ngomong soal pemimpin, Kak Melina ini adalah ketua kelas kita di kelas gabungan antara Ilkom dan Ilpol ya Kak? Iya. Sebenarnya kenapa, aku tuh kurang tahu deh, aku kurang ingat kenapa sih Kak Melina bisa jadi ketua kelas gitu? Aku lupa deh. Karena kan gue ditunjuk. Saat itu kayak gak ada yang bisa, kalau gak salah tuh saat itu gak ada yang bisa ngomong langsung ke dosen kali ya? Aku tuh lupa kayak. Dan seingat gue kayaknya gue yang dipilih sama teman-teman untuk jadi ketua kelas. Emang harusnya kakak sih kayaknya. Karena kita terasa gimana ya? Karena Kak Melina ini adalah seorang ibu, jadi jiwa keibuan Kak Melina ini benar-benar memencar gitu loh. Jadi kita ngerasa dilindungi sebagai anggota mahasiswa FISIP gitu. Dia bisa mengayomi lah ya. Bisa mengayomi. Terus kayak tadi kan aku bilang, aku nih nggak tahu, bener-bener nggak tahu ya kalau Kak Melina ini sebenarnya ada karir atau cuma jadi ibu rumah tangga dan ngelanjutin pendidikan aja, atau Kak Melina punya suatu bisnis juga nggak sih? Gue punya bisnis gue sendiri. Nah jadi karena gue punya bisnis gue sendiri, jadi segala sesuatu pun itu yang menyangkut dengan waktu itu bisa gue manage. Dengan gue sendiri yang manage. Jadi bukannya gue yang diatur sama orang atau gue yang terikat waktu sama orang lain, terus gue terikat tempat juga. Kan kalau lu kerja kantoran karir gitu kan lu terikat waktu dan tempat kan. Dan lu kan nggak bisa cuti atau izin seenak lu kan kalau kerja sama orang. Bicara soal karir ya Kak, gimana sih cara kakak ngembangin karir dan pendidikan beriringan gitu? Kan pasti kayak ada kendala-kendalanya gak sih? Ada ini itu gitu. Gimana cara Kak Melina supaya tetap balance gitu? Jadi dalam hidup ini lu harus bisa menentukan skala prioritas ya. Keluarga, bisnis, dengan pendidikan. Yang mana yang penting buat lu? Ya itu yang harus lu upayakan, diutamakan. Kalau bagi gue semuanya itu penting dan prioritas gue tetap harus keluarga. Karena kan gue masih punya anak 2. Terus kalau pendidikan itu kan pasti terjadwal, ada schedule-nya kan. Betul. Ya gue tinggal mengikuti jadwal yang ada aja yang diberikan oleh kampus. Kalau masalah bisnis, karir, toh bisnis gue juga bisnis yang bisa gue tinggal.
yang tidak menuntut gue harus standby terus 24 jam. Jadi ya semua itu bisa gue manage lah sedemikian rupa. Berarti itu kayak gimana cara Kamelina memanajemen waktunya ya kan? Kalau misalnya kendalanya menurut Kamelina nih, kendala paling besar yang pernah Kamelina hadapi selama merangkap ketiganya gitu Kak. Aku penasaran deh. Kendalanya ya pasti anak ya. Kadang kan anak menuntut waktu kita, perhatian kita, kasih sayang kita. Iya betul. Sedangkan di sisi lain nih kita punya kesibukan lain nih. Betul. Ya kan, sebagai mahasiswa, terus sebagai pembisnis juga. Ya paling anak sih, kendalanya tuh pasti di anak. Tapi ya kan kita harus kasih tahu ya ke anak, memberikan pengertian kepada si anak ini bahwa kalau kita ini sibuk nih ya demi dia juga, demi keberlangsungan hidup dia, demi masa depan dia. Pasti si anak mungkin awalnya sulit menerima, tapi cepat atau lambat dengan berjalannya waktu, lambat laun pasti dia akan mengerti dan menerima. Ngomongin soal anak, Kamelina ini tipe orang yang kayak tipe orang tua yang strict parent gak sih? Karena kalau misalnya kebanyakan ya orang tua yang sibuk itu malah jadi anak tuh kayak nggak dipeduliin gitu Kak. Kayak yang penting gue kayak yang tadi Kamelina bilang, yang penting gue bisa mencukupi gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya yang penting gue tuh bisa ngasih apa yang lo mau. Kamelina tuh tipe orang yang kayak misalnya nih anak Kamelina minta mama aku mau Pajero dong, Kamelina langsung oke, dek nanti besok beli gitu. Tipe yang kayak gitu atau yang kayak enggak lah gitu lah? Enggak ya, karena gue selalu mendidik anak itu segala sesuatu apapun itu butuh pengorbanan, sacrifice. Betul. Ya. Iya betul. Jadi segala sesuatu itu tidak didapatkan dengan mudah. Bener. Harus ada pengorbanan. Iya. Waktu, tenaga, air mata. Anak itu harus tahu gitu bahwa apa yang dia mau, apa yang dia inginkan bukan secepat kilat yang bisa dia dapatkan. Jadi harus belajar proses. Kalau lu sudah belajar proses, di situ lu akan tahu arti kehidupan yang sesungguhnya. Berarti Kamelina bukan tipe orang tua yang kayak apa aja yang anak minta dikasih gitu ya? Oh bukan berarti gue juga nggak sayang sama Iya, anak. iya. Ya bukan. Tapi cara gue mendidik anak bukan memanjakan si anak ini gitu. Terus aku boleh nanya nggak? Ini agak out of topic sih. Iya. Kayak Kamelina kan tadi bilang kalau Kamelina sambil mengurus anak, suami, terus berkarir juga gitu kan. Ada nggak sih alasan tertentu kenapa Kamelina, alasan bener-bener spesifik ya, kayak Kamelina milih tetap kayak yang sebenarnya udah tadi terjawab, cuman aku tuh penasaran kenapa Kamelina milih berpendidikan di Universitas Bung Karno gitu? Karena waktu itu kan gue random aja ya. Karena kan sebelum COVID itu kan gue juga memang sudah mendaftar ke salah satu fakultas. Oh ya? Ya, nah dan gue juga udah ada bayar berapa juta lah ya. Wah. Cuma pada saat itu suami gue bilang, kamu fokus dulu ke keluarga, fokus ke anak. Ya itu lagi. Akhirnya prioritas dan gue mengalah demi keluarga. Iya. Kalau boleh tahu di universitas mana tuh Kak? Waktu itu gue udah daftar di Universitas Jakarta. Di tahun? Awal-awal COVID itu ya 2019 berarti ya. Wow. Itu umur kakak kira-kira berapa tahun tuh di 2019 itu? Wah sekarang aja gue udah 29 ya. Udah berapa tahun ya? 22an kali ya Pak? 23 ya? Aku nih sama kakak beda 10 tahun deh kayaknya. Oh iya. Aku masih 19. Lu jadi kayak adik gue dong ya? Jadi ibaratnya kayak Kamelina nih udah kering, aku baru nyebur. Ada gak sih Kak kayak motivasi kakak sampai bisa tuh berkarir dan menempuh pendidikan gitu? Motivasi terbesar kayak misalnya Kamelina pengen jadi presiden, terus Kamelina pengen jadi apalah gitu. Sebenarnya yang memotivasi gue itu nomor satu itu anak ya. Oh anak. Karena dulu kan juga gue tidak hidup dengan kemewahan. Oh. Gue juga bukan orang yang banyak duit, orang tua gue ya. Jadi banyak hal-hal yang gue miss di masa kecil gue. Iya. Dan
gue sebagai orang tua ingin memberikan yang terbaik Iya. untuk anak gue. Makanya sekarang kenapa gue lanjutin studi lagi, ya demi keberlangsungan hidup anak-anak gue, demi masa depan anak-anak gue. Bener-bener. Itu sih. Terus yang bukan itu doang ya, terus apalagi tuh gue tipe orang yang nggak bisa ngelihat suatu bentuk ketidakadilan. Oh iya. Terus gue paling nggak suka banget ngeliat orang tuh yang semena-mena, terus yang menekan orang lemah. Betul. Itu Wah, kayak pernah terjadi ya Kak? ya Gak apa-apa ding. ya kan. Oke. Jadi gue paling nggak bisa banget ngeliat hal-hal yang kayak begitu. Bener-bener. Kayak Kamelina kan tadi bilang kayak gue ini bukan, maksudnya kayak gue ini bukan, kasarnya gue nggak kaya dari lahir gitu kan. Tapi ini kalian tahu gak guys, Kamelina ini sering banget kayak hari Seninnya kuliah, tiba-tiba hari Jumatnya udah di Korea atau udah di Bali atau udah di Labuan Bajo gitu kan. Wow. Itu tuh kayak gimana sih Kak? Sumpah aku tuh kayak pengen tahu deh, Kamelina tuh bisa pergi-pergian kayak gitu. Aku tuh seneng banget ngeliatnya. Nah, Jujur. kalau pergi-pergian itu kan pasti gue kan sudah planning ya. Iya, Nah, planning. misalkan wah libur kuliah nih, liburnya 2 bulan. Iya. Berarti awal libur kuliah tuh gue mau kemana nih? Apa gue mau ke Cina atau ke Korea atau kemana? Gue pasti udah planning. Karena kan sekarang kan gue sebagai mahasiswa, waktu gue semakin terbatas kan buat healing kan. Kalau dulu kan sebelum jadi mahasiswa kan gue bebas mau kemana aja, anytime. Iya betul. Kalau sekarang kan sebagai mahasiswa kan terikat Betul, waktu, betul. tempat. Iya. Ya harus pinter-pinter gue lah mengatur jadwal gue sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk semua itu bisa berjalan sedemikian rupa, ya kita yang tahu apa yang harus kita perbuat. Wah seru banget itu kayak aku lihat di IG Kamelina kemarin itu ada lagi liburan ke China ya. Iya. Itu kemana aja Kak kalau boleh tahu? Itu kemarin gue pergi 10 hari ya. Gue ke Chongqing sama ke Chengdu. Jadi Chengdu itu kan pusatnya panda. Oh iya. Awalnya panda itu dari Chengdu itu. Itu aku lihat snapgramnya Kamelina. Iya. Terus sama yang tempat satu lagi itu yang viral itu di TikTok ya? Iya, yang viral di TikTok itu gue kemarin pergi ke sana. Liburan bareng siapa aja Kak kalau boleh tahu? Gue cuma pergi berdua doang sama suami. Wow, so sweet sekali. Seperti honeymoon. Kayak emang sering Kak pergi berdua sama suami? Gue sering pergi ke luar negeri tuh berdua bareng suami doang. Karena apa? Karena kalau ngajak anak kan itu kan capek ya. Kita jalan tuh dari pagi sampai malam lagi. Oh iya. Terus kurang tidur. Terus harus kuat jalan. Iya betul. Kadang nanti kan kalau ngajak anak kan suka rewel ya. Terus pengen gendong lah, pengen gini lah, gitulah. Jadi ya kayaknya kalau ngajak anak-anak ke luar negeri itu belum waktunya deh kalau sekarang. Mungkin kalau anak-anaknya udah ya remaja gitu ya, mungkin ya bisa lah ngajak anak-anak gitu. Iya. Kalau boleh tahu kalau mau pergi ke luar negeri itu ngurus visanya susah nggak sih Kak? Ngurus visa itu sih nggak sesulit apa yang dibayangkan ya. Asal lo punya persyaratan, dokumen-dokumennya itu lengkap. Oh gitu. Boleh juga sih kayaknya aku kapan-kapan diajak ini. Udah Iya. siap banget Kak? Boleh, nanti gue ajak mau kemana. Itu gratis tapi gratis. Gratis ya. Bercanda ya Kak, bercanda. Dari obrolan kita yang panjang kali lebar itu tadi, ada nggak sih pesan buat Soekarno Muda nih yang kayak mau mengembangkan karir sekaligus mengejar pendidikan gitu? Ada nggak Kak pesan kesan dari Kakak? Pesan gue sih sebenarnya banyak ya. Iya nggak Pesan apa-apa, gue sebenarnya ungkapin aja banyak semuanya. banget gitu. Lagi untuk generasi Gen Z zaman sekarang ya. Betul. Kadang lu melihat kehidupan seseorang itu indah, enak. Tapi nyatanya juga kan tidak indah dan tidak seperti yang lu bayangkan. Iya. Kadang ada yang ingin instan, pengen cepat sukses Betul, dalam betul. karir dan pendidikan. Tapi lu lupa bahwa segala proses itu harus dilalui. Iya, betul. Nah, itu yang pengen gue pesan tuh sama anak-anak muda zaman sekarang ya. Iya. Jangan berhenti bermimpi. Kita harus berani bermimpi setinggi mungkin. Tapi bukan cuma hanya dengan bermimpi. Tapi yang paling penting itu bagaimana cara kita, upaya kita untuk mewujudkan mimpi kita itu. Itu yang penting. Wah, boleh dong tepuk tangan semuanya.
kalau misalnya kapan-kapan diundang lagi ke sini mau nggak Kak? Boleh. Boleh. Dengan senang hati. Oh iya, mungkin nanti kalau misalnya ada host yang lebih oke gitu kan, karena aku ngerasa pressure banget sebenarnya. Nggak apa-apa, boleh. Nggak Dengan boleh. senang hati. Oke. Kayaknya udah segitu aja obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat buat para Corner Muda dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih Kak Melina. Terima kasih. Ya, makasih. Sampai jumpa semuanya. Aespa, Karina Aespa pamit undur diri.